itu lagi ada kegiatan sholat asar. Oke. Kemudian bangunan yang ambruk ini biasanya digunakan untuk kegiatan apa? Untuk kegiatan sholat, untuk kegiatan mengajar dan mengaji. Untuk kegiatan belajar, mengaji, dan juga sholat asar begitu ya. Kalau Iya. berarti bangunan ini ambruk pada saat santri tengah melaksanakan sholat asar begitu. Sholat, iya benar. Biasanya kan sholat asar dilakukan secara berjamaah ya. Berarti memang Berjamaah, ratusan, banyak santri di sana berarti ya. banyak santri. Mm-mm. Kemudian Mas Sofa saat kejadian, saat ambruk, bagaimana akhirnya santri menyelamatkan diri dari ambruknya bangunan ini? Ya melarikan diri Pak. Ada yang betul. tidak selamat, ada yang meninggal juga, ada yang terjepit. Ini masih dalam evakuasi, yang masih terjepit di dalam. Sejauh ini informasi yang Mas Sofa peroleh, ada berapa santri yang sudah diselamatkan dan kondisi mereka seperti apa? Kalau yang sudah diselamatkan ratusan, untuk kepastiannya masih didata sama santri-santri yang aktif, pengurus santri itu. Rata-rata korban mengalami luka seperti apa, Mas Sofa? Luka-luka, badan terluka banyak. Ada yang patah juga, patah tulang. Oke. Sementara itu yang saya. Mas Sofa, kemudian kalau kita lihat dari bangunan ini seperti bangunan baru begitu atau seperti apa? Bisa diceritakan? Untuk musolanya bangunan baru. Bangunan bangunan baru. Dalam 5 tahunan bangunannya. Oke, ini ada berapa lantai bangunan yang digunakan untuk musola di pondok pesantren ini? Kalau nggak salah 3, kalau nggak 4. 3 lantai ya. Jadi itu ambruk semua yang begitu pastinya ya, Mas Sofa 3. ya? Iya. Mas Sofa sendiri belum ada informasi soal data persis berapa korban baik luka ringan ataupun korban lain terkait dengan ambruknya pondok pesantren ini, Mas Sofa? Belum tahu saya. Masih dalam pendataan. Untuk yang sakit-sakit, untuk yang terluka itu masih dalam pendataan sampai sekarang. Masih belum saya ketahui berapa ratus yang terluka. Termaksud jumlah santri yang diduga masih terjebak di reruntuhan ini ya, Mas Sofa ya? Benar. Oke. Kemudian dari bangunan yang diperuntukkan untuk musola ini memang sudah selesai dibangun atau baru setengah jadi kemudian sudah digunakan? Untuk bangunannya sudah selesai. Cuma saya kurang tahu pasti. Saya soalnya lagi nggak di sini tadi kejadian. Untuk bangunan sudah jadi itu. Kenapa saya menanyakan hal ini? Karena kalau dari visual itu masih terdapat banyak bambu-bambu begitu ataupun kayu-kayu yang biasanya digunakan untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Itu bambu yang ada di depan musola itu. Oke. Yang selesai dibangun. Berarti ini musola sudah selesai dibangun dan tengah digunakan oleh para santri untuk melaksanakan sholat asar, kemudian tiba-tiba ambruk begitu ya. Dapat cerita tidak detailnya dari santri yang selamat dari kejadian ini? Enggak tahu saya. Oke. Saya sudah tidak memikirkan itu. Saya untuk menyelamatkan santri-santri yang masih terjepit. Mas Sofa, kemudian selain digunakan untuk ibadah, untuk sholat, biasanya bangunan ini digunakan untuk apa? Tidak ada, untuk ibadah sholat aja, untuk mengajar. Oke, karena kalau kita lihat aktivitas di sebuah pesantren kan biasanya
musola ataupun bangunan-bangunan untuk beribadah tidak hanya untuk sholat, tapi ada kajian di situ, ada kegiatan pengajian begitu. Benar-benar. Itu juga Benar-benar. sering digunakan untuk itu. Ya, sering digunakan, sering-sering. Ini Mas Sofa tahu nggak ini didirikannya tuh kapan, kemudian selesainya kapan? Kalau didirikannya saya kurang paham. Saya kebetulan masih baru di sini, belum mengetahui pasti berdirinya itu kapan, dan saya kurang memahami itu. Mas Sofa, tapi Mas Sofa sejak berada di pondok pesantren ini bangunan di situ sudah ada, bangunan musola ini sudah ada. Sudah ada. Berarti Mas Sofa sudah berapa tahun di sana? Atau saya masih satu tahun. Oke, 1 tahun ya. Berarti bisa dikatakan pondok bangunan yang ambruk ini juga sudah berdiri 1 tahun lamanya begitu ya, musola ini ya? Iya. Iya. Oke, Mas Sofa, kemudian dari kondisi di sana bisa diceritakan apakah ada alat berat yang sudah didatangkan atau tim SAR yang sudah tengah bersiaga di sana? Bisa diceritakan kondisinya seperti apa? Kalau untuk alat berat ini barusan datang, tim SAR semuanya sudah datang sini, berkumpul di sini semuanya untuk mengevakuasi santri-santri yang masih ada di dalam. Oke, tadi informasi sepintas saya dapat informasi bahwa tim SAR gabungan ini sempat mendengar suara teriakan begitu dari dalam bangunan reruntuhan itu. Betul itu ya, Mas? Bisa diceritakan soal ini? Ya kan masih terjepit itu, Pak. Teriak minta tolong. Anda juga sempat mendengar suara teriakan minta tolong ini, Mas Sofa? Iya, saya mendengar. Ini jam berapa persisnya mendengar suara teriakan ini dan bisa digambarkan berapa orang yang teriak? Banyak. Oh enggak. Baik. Terima kasih Mas Sofa, salah satu santri di pondok pesantren yang ambruk di Sidoarjo, yaitu bangunan pondok pesantren Al-Khosini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, saudara. Kami masih terus mencari tahu informasi terkini terkait dengan bangunan pondok pesantren Al-Khosini yang berada di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo ini, saudara.